surga dan neraka. Kita telah bahas sampai bagaimana pintu neraka. Jadi salah satu dimasukkan ke neraka itu jangan dibilang melayang-layang. Dimasukkan dulu dari pintu yang sangat sempit, sehingga sekian kali press baru masuk ke dalamnya. Artinya tidak ada harapan untuk keluar. Dan ada juga yang ingin keluar. Kullama aradu ay yakhruju minha. Dan setiap kali mereka ingin keluar, karena tidak tahan lagi dengan siksa di neraka, maka mereka berusaha keluar dengan tangan dan kaki atau badan, tapi dengan menyeret wajah mereka dan dengan lidah mereka berbain-sui-sui. Apa Indonesianya? Ngesot tu jo pinggang, jo pinggang ngesot. Kalau jo wajah, ane mereka masih insi je, baiso-iso je pipi. Nak keluar dari neraka. Dan itu ribuan tahun, bisa jadi ratusan ribu tahun mendaki, dan itu pun licin, terjal. Tapi ada juga akhirnya tak berapa lama, tak berapa ratus atau jutaan tahunnya mendaki bainsu-insu itu. Lah nampak dia pintu dan keluar tadi itu. Sudah dekat ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka ingin keluar, u'idu fiha, kami kembalikan ke dalam neraka. Dan biar dia mereka ile cempang kau ni. Sangat putus asa lah salamu tu. Lah hampir keluar payahnya tu, kena harus dipres seluruh keluar. Tapi ada harapan lah mau bisa keluar. Tapi baca empat lu ke bawah balik. Itu pintu masuk. Usahlah mengecek-ngecek di akhirat lu ditong suak. Tidak semudah tu. Ada yang bisa selesai salah di dunia. Allah Akbar. Lalu bagaimana dengan bahan bakarnya dan malaikat penjaganya? Itu gini. Kita buka surah At-Tahrim ayat 6. Surat yang ke 66 halaman 560. Halaman 560. Surah At-Tahrim ayat 6. Juz 28. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa di bawah?
Siapa orang beriman? Awak, merasalah awak yang diimbau. Hai orang-orang yang beriman, itu awak merasa awak kena imbau. Ya, kan panggilan. Ya. Sana mengimbau Allah. Berarti kalau diimbau kau ada nan kadi sampaian kau. Ada orang magi kabar. Oda, mama mengimbau. Anan terbayang. Kau ada nampan tiang berarti kau diimbau luak ke rumah. Biasa nak ada lagi mengimbau ni. Kini yang manggil itu Allah, berarti perkara aku sangat penting. Alah kini itu. Bakok diimbaunya di Allah. Akhirnya Allah kawa pelihara anfusakum dirimu wa ahlikum dan keluargamu nara dari api neraka. Artinya pelihara. Jangan sampai pelihara aku dalam arti jangan sekali-kali pun sampai. Jangan pernah. Jangan, kalau istilahnya jangan istilahnya kasih itu tampak jauh pun kau dapat jan. Itu bahasa dari Yo bana-bana peliaro lah diri. Sabana peliaro dari api neraka. Pertama diri lo. Setelah diri keluarga. Keluarga aku Pak. Wa ahlikum tu. Cari posisi. Kalau suami, keluarga awak. Anak awak, istri awak, tu saja. Nilai nak keluarga tu dah. Ayah awak, ibu awak. Kalau ke kanan siapa? Dan sana awak. Ke kiri siapa? Istri awak. Ke bawah siapa? Anak awak, cucu awak. Kateh ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau karib kerabat siapa? Ipa, bisan, karib, kabiah. Orang semando, samandan, mamak rumah, mintuwo, tu karib kabiah, ipa bisan, itu karib kerabat. Tapi kalau keluarga, kalau sebagai suami, istri, ayah ibu, kakek nenek, anak, cucu, saudara. Sampaian kasih itu. Ke orang tua, kadun sana. Untuk atuh agar memelihara diri dari neraka. Itu kalau awak suami. Kalau suami tentu itu keluarganya. Awak sebagai yakini kau. Itulah. Niniak mama, datuk, saya keluarga awak. Anak kemanakan sesembuh tu. Berarti itu keluarga awak. Awak siakini inyak jorong, berarti sajorong tu keluarga awak tu. Tanggung jawab awak. Pelihara dirimu dan orang yang dalam jorong itu. Ndak bansos senang ke diurih lah. Ba orang ko ndak masuk neraka itu diurih lah tu dia inyak jorong ko. Wajib kah? Wajib. Jangan sampai orang kampung ko masuk neraka tu harus dipikir inyak jorong. Kini yang doa pikian mamikian bau orang ko jangan sampai ndak makan. Baik. Bagus. Pimanan bahaya orang mati ndak makan atau mati ndak masuk surga? Mana bahaya? Mati ndak makan cek, mati masuk neraka cek, mana bahaya? Bahayalah masuk neraka. Orang ko mati ndak makan li cameh wak.
Karena COVID le takut wak. Masuk neraka nak takut. Tugasnya celiak siawak, nyak jorong. Itu wajib. Siawak wali nagari. Berarti siapa keluarga? Sanagari. Kewajiban awak nyak wali tu. Awak tak siap dosa. Tak ada. Tapi berhenti jadi nyak wali. Karena memang itu tugas nyak wali. Oh, dari Pak Camat tak ada tugas macam itu. Dari Pak Camat ya tak. Tapi dari Allah lagi kok. Mana yang tinggi Allah Pak Camat? Itu tak pertanyaan tu dah. Itu bukan pertanyaan. Awak Pak Camat berarti siapa? Sakecamatan. Kau kecamatan apa? Pengkek. Harus dipikirkan. Dia teh camat siapa? Bupati. Barikkah tugas itu? Barik. Teh bupati siapa? Gubernur. Makanya di Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang pemimpin pun di akhirat yang datang pasti semuanya menyesal. Menyesal jadi pemimpin. Walaupun hanya 10 orang rakyatnya. Kecil Nabi kan. Walaupun 10 kan banyak rakyat sudah. 10 orang nak kira urihnya. Tapi tetap dia menyesal datang pada hari kiamat. Kok ambo kalian angkat jadi pemimpin? Itu. Kenapa? Selain orang kau kan tanya, nan pemimpin kau ditanya tentang ba orang nan 10 kau. Masalah dunia no. Masalah salatnya. Li salat orang nan 10 kau. Kau bos-bos konveksi kau orang kau tak. Ditanya anggota nan 10 tu lain salat. Lain nan salat lain tak. Lain tak tu ba? Berarti siapa tanggung jawab? Awak pemimpinnya mah. Makanya orang pemimpin nanti, dia ikut tahu je ikut keadaan di akhirat tanyanya, encak tidak jadi tang leh. Tapi orang kan antri lah, memperebutkan lo malah. Bapokok lo orang leh. Bakampanye lo leh. Nawa ada tapi tanggung jawab. Dunia akhirat. Masalah dunia, masalah agama orang kurih. Ndak dunia orang surih. Agama no diurih lo dewa. Ada ndak orang ampe angkek kau ndak salat? Berarti Pak Camat nan ditanya. Karena Pak Camat kau ditanya. Lai siap itu dulu. Lai tahu ada orang di sini ndak salat? Indak. Apa kau ndak sampai ndak tahu ada orang ndak salat? Kan payahnya nyebut nonton. Cuma itulah. Tapi nan jaleh siapapun yang jadi asa wak, mau jadi suami, jadi nyak jorong, jadi pemimpin, jadi pada kaum kau atau dalam pemerintahan kah atau nenek mama kah ada tua kah atau di pemerintahan sampai ke presiden. Pelihara dirimu dan seluruh keluargamu itu dari api neraka. Bako harus bapelihara, bako harus bajago bana. Wa quduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia pun tidak dibakar dah. Tapi bahan bakar. Bukan
Kalau sate itu kan dibakar. Yang membakar sate ku apa? Tampuruang, baro. Manusia ku jadi baronya tu. Kira-kira mana nangik sate atau baro? Baro. Karena ndak ka dibakar manusia ku, tapi nyo nan jadi bahan bakarnya tu. Setiap ada orang masuk tambah gadang api neraka tu. Kalau kini sate dibakar tambah habis barunya. Tapi kalau masuk orang ke neraka tambah gadang apinya. Karena manusia tu bahannya. Lalu alain wal hijarah, batu. Dan riwayatnya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bara gadang batunya. Orangnya lah tua, tanya ke Nabi. Ya Rasulullah, berapa besar batunya tu? Kata Nabi, batu tu warnanya hitam. Lebih busuk dari adonan sabu, dari apa adonan busuk-busuk. Batu tadi lebih busuk dari nan busuk-busuk. Dan demi Allah, kata Nabi, batu itu lebih besar, satu batu di neraka itu lebih besar daripada seluruh gunung dikumpulkan di dunia itu menjadi satu. Aku kumpullah berapa banyak gunung dunia. Jadi cik gadang coba batu di neraka itu. Cik batu. Dan itu bahan bakarnya. Setiap kurang nyalonya ditambah je batu, tambah gadang dan busuk. Satu nan busuk dibakar, tambah busuknya. Cuan jang kurok tu busuk tu. Cuba panggang. Ban jadi busuk. Batu tu busuk. Ba tambah busuknya. Makanya apeliarolah diri dari neraka. Jangan sekali-kali mengecek masuk neraka kan keluar aja no keluar orang Islam ko. Ndak tahunya mungkin ba'a neraka. Itu sebabnya. Kok tahunya ba'a neraka? Ndak berani nyebut itu. Orang tua nambah tanya ke Nabi tadi, mandangan Nabi mengecekan gadang gunung tu dikumpulkan seluruh gunung yang ada di dunia ini, maka jauh lebih besar batu yang ada di neraka tadi. Cik batu. Mandangan tu pingsan gak orang tua tadi. Ketika siuman, ani tanyanya, ana harus membaca ya Rasulullah. Bacalah la ilaha illallah. Dibacanya dia kayak 10 kali. Tak sekali dah. Tandonya tu. Kalau sekali membaca la ilaha illallah bah, mengucap no kan. Kalau lah 10 kali, itulah ketakutan orang nanti. Sangat takutnya. Itu bahan bakarnya. Tentu ada kalau nani bakar aku ada nan tukang bakar no. Ya tak? Tukang bakar no adalah tu. Nan mai idui api kan. Alaiha dalam neraka tadi malaikatun, ada malaikat ghilazun shidadun. Kalau ada pakai tanwin, kalau untuk sebuah sifat itu menunjukkanlah puncak. Artinya tidak ada di atas tu lain. Ghilaz apa? Kasar. Malaikat yang di dalam neraka tu cukumpuan anan kasar-kasar. Di atas kasar tu ada je lah. Masih ada je nang kasar di atas tu berarti ghilazun. Artinya tidak ada di atas tu kasarnya lah. Itulah ghilazun. Shidadun atau shidad
kejam. Kasar, kejam loleh. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat penjaga neraka itu tanpa setetes, setitik, setetes pun daripada kasih sayang. Cik binti sendak do sayang dalam hatinya Allah ciptakan. Artinya apa? You ndak tahu jo nan sayang tu ndak tahu nyo. Kalau awak tahu awak jo nan kasar, tahu jo nan sayang. Wak ada Allah lagi kedua. Allah menciptakan 100 rahmat. Cik rahmat, cik kasih sayang yang Allah turun ke buminya. Ciknya. Cik kolah yang dibagi-bagi kepada seluruh makhluk sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Cik bagi samu. Sampai dapatlah seekor induk ayam yang mengangkat kakinya ketika anaknya terinjak. So induk ayam terinjak anak, terpaki anaknya, capek-capek dia angkat kaki dia. Dia tu mandang apa kia cakap tu ada tersentuh hati ayam cakap tu nah. Yang kena kaki nah. Allah bagi kasih sayang sampai ayam pun dapat. Sampai binatang dan takut manusia, harimau juga dua anaknya banyak. Di muka harimau tu kedua ambil anaknya larian aja nah. Kau ndak habis kuyaknya kau. Tanda tu, tanda harimau tu ada rasa sayang kanak. Janganlah harimau nang kasar. Ayam salah. Ayam baru mana teh? Acam piang ni. Na ilantiak na. Walaupun batino bagak na. Kenapa dia merasa sayang dengan anak? Di malaikat penjaga neraka ko ndak ada sayang tu doh. Apa caranya tu? Sehingga digambarkan oleh para ulama kesenangan malaikat penjaga neraka tu adalah mendengar tangisan dan teriakan orang yang disiksa tu. Tu nan senang hatinya. Apa membayangannya tu Pak? Awak kini sajai-jai awak go ha. Sa preman-preman awak. Ketika awak maninju orang kolah menangis. Ampun-ampuni berhenti tak? Berhenti. Ya Allah, dua ibu awak. Tu cik. Ada je rasa ibu. Dia orang kolah cik-cik angoknya nampak. Alah pakai-pakai ampun-ampuni. Ibu awak. Malaikat itu ndak. Tambah kareh pakai orang kol kesakian, tambah senang, tambah nge hatinya menyiksanya. Memang tak do sayang di hatinya tu dah. Ajan cuba-cuba lo kemalawan malaikat itu lah. Manusia sedega-rega. Awak lah kedanu. Tu kecil awak. Cuma malaikat itu gerega. Ni jeleh kasar kejam lah gerega lah dah awak. Siapa nak berani? Dek kebodohannya. Siapa? Abu Jahal. Namanya siapa? Umar bin Hisham. Dan kecil ulama salah satu sebabnya dia Abu bapak kan. Jahal apa? Bodoh. Bapak bodoh. Kalau sawaknya tu Pak Pandian. Pak Andi atau Pak Ele. Kenapa dia dikatakan bodoh sedangkan dia termasuk pemuka? Kalau dicari jabatannya dia pembesar di Mekah. Dihormati orang.
Salah satunya gara-garanya mengomentari malaikat penjaga neraka itu. Dalam surah Al-Mudassir alaiha tis'ata asyar. Dalam neraka itu ada 9 balih malaikat. Kata Allah, dibacuanlah ayatku di Nabi. Dalam neraka itu ada 9 balih malaikat penjaga. Langsung Abu Jahal ke bersorak. Dikumpulannya orang Quraisy. Hai orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy. Kemari. Lalu kumpul adiknya pemimpin, datang orang. Rupanya di neraka tu 9 balih orang malaikat nanya. Awak kan rami gua ribuan je nak. Bakumpul awak neraka awak pasamuan mereka je nak. Aparalah kebodohnya Abu Jahal tu. 9 balih nak. Awak pasamuan mereka je. Awak kan rami gua. Awak aja takut nak neraka lain je nak. Ada lo kadang pembesar-pembesar mirip-mirip Abu Jahal tu gini. Tak ngerti. Nya pembesar dihormati orang. Tapi kalau dengan kecilnya bentuk tak takutnya jaga mau kan. Tak berartinya Abu Jahal ko alun sampai mendengar 9 balih malaikat itu bah bantuannya. Bara gadangnya. Tak sagadang manusia malaikat 9 balih tu doh. Boleh bacalah tafsirnya. Cik Pak Haji tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir tu tertulis itu. Bah bantuan malaikat dalam neraka tu. Malaikat itu hitam. Giginya hitam. Kira rancak tu. Kulitnya hitam, giginya hitam. Melihat wajahnya saja tersiksa penduduk neraka. Alun di pangan-pangannya lai mencari bantuannya lah tersiksa orang neraka dinya. Lah karena mental langsung. Karena mental mencari. Lah langsung tersiksa. Barale bahunya dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan 2 balih tahun burung tabang ada sampai melewati bahu cek bahu. 2 balih tahun. Lebar dadonya bara kan bidang dado namanya kah. 70 tahun burung terbang alun terlewati dado. Kira bara kadang dado. Kalau 1000 orang datang ke nyipangan dinjakna sentinya. Sekadang tu malaikatnya. Lupa Abu Jahal malaikat tu nak sadang orang tu. Jadi jangan meniru-niru gaya logika, jangan dilogikakan. Tidak dilogikakan agama, diimani saja. Itu nangka dilawan. Nyo jalih kasar. Kejam lo lai. Dan tak ada di atas kasar dan kejamnya di atas tulai. Dan tak ada Allah ciptakan kasih sayang di hatinya. Abahnya menyiksa kira-kira. Nyolah kejam pak. Tidak bisa dibayang. Cuman yang jelas dalam surah Ibrahim disebutkan wa ya'tihil mautu wa ya'tihil maut, datang kematian kepada mereka, kepada penduduk neraka. Apakah ada penduduk neraka mati? Tidak. Kan ada mati dah. Tapi Allah menyebutkan wa ya'tihil maut, datang kepada penduduk neraka itu mati. Maksudnya bukan kematian. Sekali lakak malaikat itu mati orang dia. Kalau nyo hidup dan bisa mati, tapi nyo tidak bisa mati.
Kira lunak lakakna do kare. Sekali lakak tu mati tu nah. Ukurannya tu. Ndak ukuran dunia do. Penduduk neraka kan kulitnya ditaban lo tu. Berasa tak? Ampe puluh hasta. Satu 60 cm. 6 kali ampe 20 ampe meter tabak kulit sebab. Gigi saya segadang gunung Uhud. Kira gadang kepalanya ada tu. Gadang badan orang penduduk neraka bara. Bayangan saya giginya segadang gunung Uhud. Kan gadang berarti tak. Kalau awak disuruh membunuh orang segadang tu bara lama no. Lama matinya dia kan. Bentuk samui membunuh orang bara lamanya. Lama ke mati. Malaikat orang nang sagadang tu sekali lakak mati dinya. Bara karihnya kira-kira tu. Tapi ndak mati-mati. Malaikat itu yo sabana kejam malaikat tu ndak agak-agak nah dah. Langsung mati orang dinya sekali lakak. Tapi ndak mati, apa kia orang tu kira-kira tu. Semakin keras pekikan teriakan tangisan orang di neraka tu, semakin menjadi-jadi tambah senang hatinya. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak, para malaikat tadi itu tidak mendurhakai Allah apa-apa yang Allah perintahkan. Artinya perintah Allah harga mati. Aja memelas-melas lo kan ke malaikat itu nak kedapik ke dah. Minta belas kasihan ke malaikat itu nak ada cerita. Tak akan bisa kan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian dan mereka itu mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Kurang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tambah di ayat 7-nya. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Wahai orang-orang yang kafaru. Apa arti kafaru? Orang yang menutup diri dari kebenaran. Menutup diri, dia tahu nambah tu hanya ndak dia ditutup. Amo kalau itu ndak lah. Namanya menutup diri dari kebenaran. Wahai orang-orang yang masih menutup diri dari kebenaran. Masih menutup diri dari agama, dunia aja pakai baru agama batulak aja baru. Hai orang-orang yang masih menutup diri dari agama. La ta'tadzirul yaum. Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Ta'taziru itu kan asal katanya uzur. Mengemukakan uzur, alasan. Wah tak bisa ada wak sakit, itu uzur. Wah tak bisa ada baralek dia no. Wah tak bisa hadir karena sedang ada tamu di rumah, itu uzur. Wak tak bisa bau luak dia, kaki wak luko, uzur. Ajam banyak alasan kini. Jangan mengecek di akhirat. Ambo tak tahu. Ambo tak tahu dah ya Allah. Tak ada diterima kalau itulah di akhirat. Ya kamasa selama kau tak tahu. Itu saja baiknya. Kamasa selama kau bakok tak tahu. You tak pandai ngaji dulu dah. Kau tak pandai awak ngaji itulah tahu awak. Yang tak pandai ngaji kamu awak tu kacik dulu. Jadi tak ada alasan tak tahu tu dah. Jadi dia kecil lo di akhirat nanti. You tak tahu, tak pandai ngaji itu tak tahu, tak ada diterima. Awak tak pandai dah, tak bisa dah. Alasan tak bisa tu. Salamualaikum semua mangasa semua salamualaikum kan itu.
Bakok ke pasar bisa, ke parak bisa, ke sawah bisa. Bakok beraja agama tidak bisa. Jadi jangan mencari-cari alasan. Kalau lah masuk neraka, tidak ada satu pun alasan diterima. Dan tidak ada tamai dah. Nan jaleh niat beraja terus dalam mempelajari agama, selamat. Tapi jangan kecean tidak tahu. Jangan dikecean tidak ada orang magiah tahu. Pandai orang membau, aku tidak datang. Jadi alas tidak diterima ada. Sama jadi tangkap polisi, masih tidak ada. Sengkan tidak ada. Tu kanai tilang. Tu alasan wak tidak tahu harus punya SIM dah. Terima di Pak Polisi itu. Tak terima. Di dunia asal alasan awak di pengadilan tidak ada yang diterima. Apalagi di akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peliharalah diri wak. Pelihara diri wak, keluarga wak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dan malaikatnya yang kejam, yang kasar dan kejam, yang tidak pernah menentang perintah Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.